selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok pertemuan yang keempat yang akan membahas tentang teknik-teknik dalam konseling. Adapun kelompoknya terdiri dari saya, Maria Intansari Dewi, dan teman saya yang bernama Ria Fitriani Purba. Adapun yang kami bahas ada 7 teknik konseling. Yang pertama adalah teknik melayani, yang kedua empati, yang ketiga refleksi, yang keempat eksplorasi, yang kelima menganggap pesan utama, yang keenam bertanya untuk membuka percakapan, yang ketujuh teknik kursi kosong. Berbicara masalah teknik konseling, maka kita tidak akan luput dari respon yang ditampilkan oleh klien terhadap konselornya. Respon tersebut dapat berupa ucapan atau bahasa tubuh. Teknik melayani menurut Carver 1983 menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada kliennya. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah secara lebih terperinci. Saya akan menjelaskan sikap yang baik untuk melayani klien. Yang pertama adalah sikap kepala, melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua adalah ekspresi wajah, tenang, ceria, dan senyum. Yang ketiga adalah posisi tubuh, agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dan klien itu berdekatan. Yang keempat adalah tangan, variasi gerakan tangan, lengan spontan, menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang kelima adalah teknik aktif. Aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, perhatian terarah kepada lawan berbicara. Menurut Willis 2009, melayani yang baik sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri klien, meningkatkan suasana yang aman, mempermudah ekspresi klien dengan bebas. Adapun juga teknik yang tidak baik dalam melayani adalah ekspresi kepalanya itu kaku, muka ekspresinya melamun, mengalihkan pendengaran, tidak melihat klien saat berbicara, posisi tubuh, tangan kaku, dan bersandar miring. Perhatiannya terpecah dan mudah buyar. Yang kedua adalah teknik empati. Empati sangat erat kaitannya dengan melayani. Hal ini akan terlihat jelas pada ekspresi wajah dan bahasa tubuh konselor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh konselor sebelum memproses pertanyaan klien. Konselor harus mendengarkan hati-hati apa yang dikatakan klien, dan lebih penting adalah konselor harus dapat memahami perasaan yang diekspresikan klien. Yang ketiga adalah teknik refleksi. Refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi secara lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien. Lebih khususnya menurut Boone tahun 2003 yang mengatakan dalam proses mendengar ada unsur menyimak, yang berarti konselor harus memahami dasar-dasar teori dan praktek, memperhatikan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian teknik konseling yang keempat, yaitu eksplorasi. Eksplorasi yang dimaksud di sini adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Sebagaimana refleksi, eksplorasi dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada eksplorasi perasaan, yaitu untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Konselor dapat menggunakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Contohnya, bisakah saudara menjelaskan bagaimana perasaan bingung yang Anda maksudkan? Contoh kedua, saya kira rasa sedih Anda begitu dalam pada peristiwa tersebut. Dan dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Nah, contoh kedua ada eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang dialami klien. Nah, contoh di sini ialah, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui.
Namun, saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Nah, yang ketiga ada eksplorasi pikiran, yaitu keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contoh di sini adalah, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang apa pendapat Anda tentang hadirnya ibu tiri dalam rumah Anda. Contoh kedua, saya kira pendapat Anda mengenai hal itu sangat baik sekali. Dapatkah Anda menguraikannya lebih lanjut? Kelima, ada menanggapi pesan utama atau prepressing, yaitu ada kalanya klien mengalami kesulitan untuk menyampaikan permasalahan secara jelas dan terus terang kepada konselor. Konselor dapat menyampaikan kembali ini pertanyaan klien secara sederhana. Ada 4 tujuan prepressing, yaitu pertama, untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan klien. Yang kedua, menghadapkan apa yang dikemukakan klien secara lebih ringkas. Yang ketiga, memberikan arah wawancara konseling. Keempat, pengecekan kembali persepsi kendor tentang apa yang dikemukakan klien. Contoh di sini adalah, adakah yang Anda maksudkan adalah bahwa kedua, nampaknya yang Anda katakan adalah teknik konseling yang selanjutnya, yang keenam, yaitu bertanya untuk membuka percakapan atau open question. Pertanyaan-pertanyaan terbuka open question sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dari klien. Untuk memulai bertanya, sebaiknya jangan menggunakan kata mengapa. Mengawali pertanyaan apakah, bagaimanakah, adakah, atau dapatkah. Contohnya, bagaimana perasaan ibu ketika melihat dia benar-benar kecanduan obat terlarang itu? Nah, teknik konseling yang terakhir yaitu teknik kursi kosong. Teknik ini untuk membantu konseling yang mengalami masalah berkenaan dengan komunikasi dengan orang lain. Permasalahan yang dimaksudkan adalah ketidakberanian atau ketidaksanggupan konseling untuk berhadapan dengan orang yang dimaksudkan. Teknik konseling ini dilatihkan dengan cara berhadapan dan berkomunikasi dengan seseorang dengan memanfaatkan media kursi kosong. Tujuan dari teknik ini yaitu 1. Mengatasi masalah konseling, khususnya cara komunikasi konseling dengan menggunakan media kursi kosong. Yang kedua, mengatasi masalah konseling yang menyangkut hubungan konseling dengan orang lain. Nah, yang ketiga, konseling mampu berkomunikasi dengan baik sehingga masalahnya terentaskan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.